dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka pindah ke arah Wahabi karena dipodaya oleh Rasyid Ridha dan karena mau berbeda saja dari mazhab Ba'alawi. Jadi kalau sahabat-sahabat mendengar cerita ini, disinilah sebenarnya kenapa kemudian ada imigran Yaman itu yang hari ini berpaham Wahabi. Itu ceritanya sebenarnya efek dari tidak maunya Ba'alawi mengakomodir non Ba'alawi yang sudah difasilitasi dengan baik oleh Habib Abdurrahman Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolangi 9 dari Butapan Ritalopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Di part kedua sebelumnya kita sudah membahas bagaimana ulama-ulama Ba'alawi itu kemudian masuk ke Indonesia pada gelombang kedua yang jumlahnya hanya sedikit dan memang hanya bertugas untuk bagaimana berdakwah di kalangan para TKI atau tenaga kerja Yaman agar jangan sampai kemudian melupakan agamanya. Ini kan luar biasa juga sebenarnya ini. Sampai kemudian terbentuk Rabita Alawiyah. Nah, dalam proses terbentuknya Rabita Alawiyah itu tergabung antara non Ba'alawi dan Ba'alawi itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi di dalamnya terjadi konflik. Kenapa kemudian terjadi konflik? Pada sesi ini kita akan bahas. Jadi selain soal penamaan Rabita Alawiyah yang monopoli, kalangan non Ba'alawi juga menahan rasa tidak nyaman terhadap suatu masalah, yaitu masalah kafa'ah atau nasab yang selalu disuarakan oleh kalangan Ba'alawi, bahwa Syarifah tidak boleh dinikahi oleh selain bangsa Sayyid. Bahkan Habib Utsman bin Yahya Mufti Watawi yang merupakan ulama Ba'alawi mengeluarkan fatwa tidak sah Syarifah menikah dengan bukan Sayyid. Kalangan non Ba'alawi diam saja dengan hal ini, walaupun di dalam hati mereka tidak suka. Mereka pun tidak mau mencari masalah, sehingga tidak ada dari mereka yang menikahi perempuan Ba'alawi. Mereka berusaha baik-baik saja demi kerukunan sebagai sesama imigran. Ini yang non Ba'alawi ini, jadi posisinya itu tidak ada juga dari mereka yang berani menikahi perempuan Ba'alawi. Tetapi mereka diam-diam saja berusaha rukun sebagai sesama imigran yang masuk di Indonesia. Nah, hingga suatu ketika seperti yang diceritakan di dalam kitab Al-Istisada, terjadi masalah di Singapura. Ada seorang lelaki India menikahi wanita Ba'alawi dan Habaib tidak terima, baik yang di Singapura, Malaysia dan Indonesia. Bahkan seorang Habib di Malaysia mengeluarkan fatwa tidak sah terhadap pernikahan itu. Atas kejadian ini, kalangan Ba'alawi dari imigran Yaman non Ba'alawi yang selama ini menahan rasa tidak suka atas paham ini, kemudian mulai berkomentar. Perseteruan pun menjadi sengit di sebagian kalangan mereka, hingga pada akhirnya ada seorang Ba'alawi yang berusaha untuk menengahi dengan cara meminta fatwa dari ulama Yaman. Dia pun mendatangi ulama Yaman hingga mengantongi dua fatwa dari dua ulama besar di Yaman. Salah satunya adalah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf yang merupakan mufti Hadramaut. Fatwa itu berbunyi, pernikahan itu sah. Habib Abdurrahman ini adalah kakek dari Habib Muhsin Assegaf yang menulis kitab Al-Istisada. Kata Habib Abdurrahman seperti yang dikutip dalam kitab Al-Istisada, waktu itu yang sangat ketat dalam hal kafa'ah itu adalah Ba'alawi Tarim saja. Sehingga kalau ada Syarifah mau menikah dengan bukan Habib, biasanya dinikahkan di luar Tarim. Habib imigran tidak terima dengan fatwa dari Yaman itu, khususnya pengurus Rabita Alawiyah. Bahkan mereka kemudian merasa jengkel dan tidak mau berguru pada Habaib Yaman. Maka Rabita Alawiyah mengirim utusan ke Mekah Al-Mukarramah untuk mencari ulama yang mau menjadi guru mereka dan menetap di Indonesia. Mereka pun ditunjukkan pada Syekh Ahmad Surakati, seorang ulama dari Sudan yang belum lama tinggal di Mekah. Syekh Surakati diminta untuk menjadi guru besar mereka di Indonesia. Akhirnya Syekh Surakati datang ke Indonesia
Di dalam kitab Al-Istisada menceritakan betapa Syekh Surakati disambut dengan meriahnya di pelabuhan Jakarta. Beliau kemudian disambut oleh para imigran Yaman, khususnya pengurus Rabita Alawiyah, baik yang Ba'lawi maupun yang non Ba'lawi. Karena saat itu konflik Ba'lawi dan non Ba'lawi hanya terjadi di kalangan bawah saja. Setelah lama Syekh Surakati menjadi guru besar di Rabita Alawiyah dan lembaga pendidikannya. Beliau melihat ada yang aneh, yaitu bahwa yang belajar di lembaga pendidikan milik Rabita Alawiyah kebanyakan hanya anak-anak keluarga Ba'lawi, yang non Ba'lawi sedikit sekali. Maka Syekh Surakati mengerti bahwa itu terjadi karena Rabita Alawiyah terkesan monopoli dengan nama Rabita Alawiyah, karena seolah-olah lembaga itu milik Ba'lawi saja. Maka Syekh Surakati menemui tokoh-tokoh non Ba'lawi untuk mengajak mereka membuat lembaga pendidikan sendiri. Singkat cerita, berdirilah Al-Irsyad. Akhirnya anak-anak non Ba'lawi berbondong-bondong belajar agama di Al-Irsyad, sehingga Syekh Surakati menjadi guru besar di dua lembaga buatan imigran Yaman itu, Rabita Alawiyah dan Al-Irsyad. Pada awalnya Rabita Alawiyah dan Al-Irsyad ini berjalan dengan baik, dengan tujuan dan mazhab yang sama dan guru besar yang sama, yaitu Syekh Surakati, hingga terjadi suatu hal yang kemudian menyebabkan mereka berseteru hebat, dan penyebabnya lagi-lagi masalah kafa'ah. Suatu ketika Syekh Surakati mengisi majelis imigran Yaman di Solo. Dalam majelis itu tiba-tiba ada yang bertanya tentang kafa'ah nasab. Syekh Surakati yang tidak pernah tahu bahwa ini adalah masalah sensitif di kalangan Ba'lawi langsung menjawab dengan lugas bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beliau pun menjabarkan seluas-luasnya tentang perbedaan itu. Mendengar jawaban dari Syekh Surakati itu, beberapa jamaah dari Ba'lawi langsung keluar dari majelis. Mereka jengkel dengan jawaban Syekh Surakati yang dianggap tidak pro Ba'lawi. Namun Syekh Surakati tidak mengerti kalau mereka keluar karena tidak suka dengan jawaban beliau. Sejak saat itu Syekh Surakati mulai digunjing oleh kalangan Ba'lawi. Mereka kecewa berat karena ternyata Syekh Surakati sama saja dengan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf yang membolehkan Syarifah menikah dengan non Sayyid. Tidak lama kemudian ada seorang wanita Ba'lawi menikah dengan orang Cina non-Muslim. Kabar itu pun sampai ke Syekh Surakati dan beliau pun berunding dengan beberapa orang. Namun rupanya tidak ada satu pun dari Ba'lawi yang beliau ajak berunding itu. Mungkin beliau melihat ini adalah masalah umat. Ini mungkin dia melihat adalah masalah umum umat Islam. Beliau hanya melihat seorang muslimah menikah dengan lelaki non-muslim, sehingga tidak harus melibatkan Ba'lawi untuk menyelesaikannya. Beliau juga sama sekali tidak tahu kalau masalah kafa'ah nasab itu adalah hal yang sangat sensitif bagi Ba'lawi. Dari rundingan itu kemudian diputuskan bahwa Syekh Surakati akan berusaha mendekati wanita Ba'lawi itu agar mau kabur dari suami kafirnya, sedangkan yang lain mencari lelaki muslim yang siap menikahi wanita Ba'lawi itu setelah kabur dari suaminya. Mereka mencari lelaki yang kuat di mata pemerintah Belanda agar penjajah tidak terlibat dalam masalah ini dan tidak mendukung orang Cina itu, sehingga didapatkanlah seorang Jawa pengusaha batik dari Lamongan yang punya pengaruh kuat di dalam perekonomian. Lelaki itu siap menikahi wanita Ba'lawi itu. Setelah Syekh Surakati berhasil membuat wanita Ba'lawi itu kabur, maka beliau pun menikahkan dengan lelaki Jawa pengusaha batik itu. Kabar pun menyebar bahwa Syekh Surakati telah menikahkan seorang wanita Ba'lawi dengan orang Jawa. Kabar sepenggal itu pun membuat panas kalangan Ba'lawi. Entah mereka tahu atau pura-pura tidak tahu tentang kronologi pernikahan itu, bahwa wanita mereka telah menikah dengan orang Cina kafir dan diselamatkan oleh Syekh Surakati. Mereka pun berpikir bahwa Syekh Surakati bukan hanya berfatwa membolehkan, tapi bahkan berani menikahkan sendiri seorang Syarifah dengan orang Jawa. Mereka pun menganggap beliau sebagai musuh Ba'lawi. Cacian dan makian terhadap Syekh Surakati berlangsung di belakang beliau, tentu saja oleh kalangan Ba'lawi. Sementara emigran Yaman yang non Ba'lawi justru sakit hati atas cacian itu, karena mereka menganggap Syekh Surakati sebagai guru mereka. Beliau telah berjasa besar
pada mereka, khususnya karena beliau telah mendirikan Al-Irsyad untuk mereka. Tentu saja mereka membela Syekh Surakati. Bahkan sebagian mereka tidak sabar dan membalas cacian Ba'lawi dengan cacian pula. Semua itu berlangsung tanpa sepengetahuan Syekh Surakati. Orang-orang tidak berani menyampaikan pada beliau bahwa beliau dimusuhi oleh Ba'lawi. Beliau pun di akhir-akhir masa itu sedang sakit, sehingga akhirnya ada yang berani menyampaikan pada beliau karena fitnah semakin besar, sekalipun bermaksud untuk memberikan klarifikasi pada Ba'lawi tentang masalah yang membuat mereka sakit hati itu. Namun beliau keburu meninggal dunia sebelum menyampaikan klarifikasinya. Cacian dan makian terhadap Syekh Surakati terus berlangsung sepeninggal beliau. Permusuhan antara Ba'lawi dengan bendera Rabita Alawiyah non Ba'lawi dengan bendera Al-Irsyad membuat kegaduhan yang luar biasa di negeri ini. Mereka bukan hanya saling caci, tapi bahkan sampai pada perkelahian dan pertarungan di berbagai tempat, khususnya di tanah Jawa. Sepertinya sejak saat itulah tokoh-tokoh non Ba'lawi yang semula menjadi pengurus di Rabita Alawiyah keluar semua. Rabita Alawiyah yang semula dibangun bersama untuk kepentingan bersama akhirnya menjadi milik Ba'lawi saja. Perang antara Rabita Alawiyah dan Al-Irsyad tidak seimbang. Pasalnya Rabita Alawiyah memiliki majalah, dengan majalah itu Ba'lawi menyerang Al-Irsyad. Maka Al-Irsyad mencari majalah di Arab yang mau mendukungnya untuk menyerang balik Ba'lawi, sehingga bertemulah mereka dengan Rashid Ridha, pendiri majalah Al-Manar Mesir. Al-Irsyad membayar Al-Manar untuk menulis artikel melawan majalah Rabita Alawiyah. Menurut Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, majalah Al-Manar itu memang suka mencari uang dengan menulis artikel sesuai pesanan. Bahkan beliau pernah ditawari untuk menulis dan dimuat di Al-Manar asal mau bayar. Sejak didukung oleh Rashid Ridha dengan Al-Manarnya, perseteruan opini antara Rabita Alawiyah dan Al-Irsyad semakin seru. Tentu saja perang opini melalui majalah tidak banyak diketahui oleh ulama pribumi, apalagi oleh pribumi biasa, karena di zaman penjajahan itu untuk membeli bahan makanan saja susah, apalagi harga majalah saat itu sangat mahal. Di Indonesia, kedua majalah itu hanya beredar di kalangan imigran Yaman, khususnya para tokoh-tokoh dan orang-orang kaya mereka. Kata Habib Abdurrahman, kedua belah pihak dari imigran Yaman itu menghambur-hamburkan dana yang sangat besar untuk pertikaian dan perang opini. Tentu saja ini adalah hal yang amat memalukan bagi bangsa Arab. Imigran Yaman ini membuat bangsa Arab di Arab merasa malu. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf menceritakan adanya 3 pihak dari negeri-negeri Arab yang berupaya mendamaikan pertikaian Rabita Alawiyah dan Al-Irsyad ini, yaitu Kerajaan Saudi, Kesultanan Al-Qatsiri Yaman, dan kalangan ulama Yaman. Kerajaan Saudi dan Kesultanan Al-Qatsiri mengirim utusan untuk mendamaikan pertikaian memalukan ini. Untuk itu, dua kerajaan ini mengeluarkan biaya yang amat besar. Sedangkan kalangan ulama Yaman memilih Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf agar datang langsung ke Indonesia untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai hebat ini. Menurut Habib Abdurrahman, pihak Ba'lawi atau Rabita Alawiyah sangat susah diajak damai. Beliau selalu sembunyi-sembunyi ketika menemui tokoh-tokoh Al-Irsyad, dan dengan harapan agar Ba'lawi tidak jengkel dan lebih mudah untuk diajak berdamai. Menurut beliau, tokoh-tokoh Al-Irsyad sangat baik dan sopan santun. Bahkan mereka siap berdamai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disiapkan oleh Habib Abdurrahman. Di antara kesepakatan itu adalah agar semua imigran Yaman tetap berpegang teguh dengan ajaran leluhur di Yaman, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rupanya Habib Abdurrahman mulai khawatir Al-Irsyad berubah haluan karena didukung oleh Rashid Ridha dengan Al-Manarnya. Upaya Habib Abdurrahman Assegaf gagal total. Penyebabnya adalah karena pihak Rabita Alawiyah menolak mereka, tidak mau berdamai dan memilih untuk tetap bermusuhan dengan Al-Irsyad. Padahal pihak dari Al-Irsyad telah menerima untuk berdamai dengan Rabita Alawiyah di bawah
kebijaksanaan Habib Abdul Rahman, termasuk siap mentaati kesepakatan untuk terus berpegang teguh pada ajaran leluhur mereka di Yaman, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Atas kegagalan ini Habib Abdul Rahman merasa kecewa, bahkan kesal pada Ba'alawi dan Rabita Alawiyahnya. Kalau sahabat-sahabat ingin tahu seberapa buruk Rabita Alawiyah di mata Habib Abdul Rahman Assegaf, maka silahkan baca sendiri cerita selengkapnya dalam kitab Al-Istisadah. Dan tentu saja, andai ketika itu Ba'alawi mau berdamai, maka Al-Irsyad tidak akan berubah haluan dari Ahlussunnah wal Jamaah mereka pindah ke arah Wahabi karena dipodaya oleh Rasyid Ridha dan karena mau berbeda saja dari mazhab Ba'alawi. Jadi kalau sahabat-sahabat mendengar cerita ini, disinilah sebenarnya kenapa kemudian ada imigran Yaman itu yang hari ini berpaham Wahabi. Itu ceritanya sebenarnya efek dari tidak maunya Ba'alawi mengakomodir non Ba'alawi yang sudah difasilitasi dengan baik oleh Habib Abdul Rahman Assegaf. Andai saat itu Rabita Alawiyah tidak egois dan bisa diatur oleh Habib Abdul Rahman, maka niscaya sampai sekarang Al-Irsyad minimal tidak akan berseberangan dengan Ahlussunnah yang dibawa oleh Wali Songo. Pertikaian hebat antara Rabita Alawiyah dan Al-Irsyad terus berlangsung dan menghabiskan dana yang amat besar, baik yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berusaha mendamaikan mereka. Dan andai dana itu diberikan kepada para pejuang kemerdekaan saat itu, maka bangsa Indonesia yang sudah memerlukan banyak dana untuk perjuangan, tetapi orang-orang asing dari Yaman itu justru memamerkan kekayaan yang dihambur-hamburkan untuk membiayai pertikaian hina dan memalukan itu. Nah, itulah sekelumit cerita soal bagaimana konflik itu dimulai antara imigran Yaman non Ba'alawi dan Ba'alawi, atau antara Al-Irsyad dengan kelompok Rabita Alawiyah yang dengan sendirinya dulu difasilitasi oleh Habib Abdul Rahman, ya. Fasilitasi oleh Habib Abdul Rahman Assegaf. Lagi itu sudah dibahas secara alot di dalam kitab Al-Istisadah. Silakan sahabat-sahabat membaca sendiri di kitab itu. Yang pasti gambaran besarnya kita dapat. Jadi ada beberapa hal yang menjadi kunci, terutama saya kira soal aliran Wahabi yang ada di Indonesia itu efek dari Ba'alawi juga sebenarnya, yang kemudian tidak mau berdamai dengan Al-Irsyad padahal sudah difasilitasi dengan baik oleh, sekali lagi, Habib Abdul Rahman Assegaf, ya. Saya kira demikian sahabat. Insya Allah pada akhirnya nanti kita akan sampai pada pembahasan bagaimana sejarah konflik antara kelompok Ba'alawi dengan keluarga Wali Songo. Itu kita akan bahas khusus nanti di part selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.